Bukti dari Matius 10 ayat 1. Kita akan membuktikan kebenaran Alkitab. Ayat ini membuktikan bahwa perkataan Yesus tidak hanya omon-omon aja, tetapi perkataannya terbukti. Manusia saja yang dipegang dari omongannya, apalagi Tuhan Allah. Karena banyak yang diaku-aku sebagai Tuhan dan Allah tetapi perkataannya tidak bisa dibuktikan alias bodong. Mari kita telah ayat ini Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil 12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ayat ini dibuktikan para rasul dan tertulis dalam Alkitab. Pertama, Kisah Para Rasul 3 ayat 6-7 TB6. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." 7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Kedua Kisah Para Rasul 9:30, 3-34, TB 33. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. 34 kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Ketiga Kisah Para Rasul 9 ayat 40 TB. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Bahkan Rasul Paulus yang dibenci umat sebelah, diberi kuasa untuk melakukan mujizat. Keempat Kisah Para Rasul 20 ayat 9 dan ayat 12 TB. Ayat 9 seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Ayat 12, sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Kelima Kisah Para Rasul 28 ayat 8 TB. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disenteri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Pertanyaannya adalah apakah ada Tuhan Allah yang mampu melakukannya? Bukan hanya itu saja, apakah ada nabi dari negeri seberang yang mampu melakukannya? Jangan-jangan ngambil dari negeri Israel yang diaku-aku sebagai nabi, tapi negerinya mau dihancurkan. Itu cerita yang aneh bin ajaib tapi nyata. Matius 10 ayat 1 bukan hanya terbukti ketika zaman para rasul saja, tetapi berlaku sampai sekarang, zaman now. Banyak pendeta, romo, pastor, penatua dari gereja-gereja baik di Indonesia maupun luar negeri yang diberi kuasa oleh Tuhan Yesus menyembuhkan sakit penyakit. Artinya Yesus adalah Tuhan dan Allah yang benar dan nyata, bukan hasil dari rekayasa atau imajinasi atau karangan orang. Tuhan yang lain gimana? Bisa buktikan omongannya atau firmannya? Silahkan komentar ya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.